mungkin pemirsa ingin tahu tuh, kenapa kemudian Pak Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Pangan, dan kemudian kenapa Bang Zul yang terpilih menjadi Menko Pangannya, dan ruang lingkupnya apa? Gitu. Cukup, saya udah tahu. Pasti rumit, ruwet, berputar-putar, moral hazard banyak. Ya. Problem kita dan selalu masalah. Moral hazard. Selalu masalah. Iya. Ini ada 145 aturan untuk petani. Sehingga pupuk sampai kalau sudah panen. Tapi kan petani ini daya tawarnya rendah. Maki-maki marah-marah ya tak terima juga. Sorry, pupuk nyampe kalau sudah panen? Panen, saking ruwetnya. Nggak ada gunanya dong? Lah ya itu. Makanya terserap cuma 6 juta. Nah ini saya pangkas dulu nih. Sama 3 kali rapat di kantor Menko Pangan. Saya bikinin usulan ke Presiden. 2 hari diteken sama Pak Presiden. Oke. Dari 145 aturan tinggal 3. Tinggal 3? Iya. Apa yang terjadi? Itu keren cadas namanya. Tinggal 3. Apa yang terjadi? Pupuk dari penyerap cuma 6 juta karena rumit. Ya. Karena 6 juta ya, pupuk itu terserap hanya 6 juta. Oleh karena itu 2024 produksi kita 30 juta beras. 2025 kita selesaikan aturan ini. Ini. Ya. Dari tinggal 3. Pupuk terserap 9.550.000 ton. Dari tadi? Dari 6 juta. Dari 6 juta ke 9 juta? Ke 9,550. Jadi 9.550.000 ton. Dan itu ada sebelum nanam. Pupuk tersedia sebelum nanam. Karena aturannya pendek. Kalau dulu kan mesti persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, rumit. Kita nih pupuk nih produksi kita sendiri pupuknya? Sendiri. Nanti saya akan cerita soal pupuk. Ya. Nah, maka dari 6 juta menjadi 9.550.000 ton. Apa akibatnya? Produktivitas naik 8% produksi. Produksi beras? Beras naik 8%. Jadi kita tadi harga gabah dari 6.000, 6.500 sudah. Ya. Nah, sekarang akibat pupuk itu dari 6 juta ke 9,5 juta lebih, naik pupuk, penyerapan pupuk 58%, produktivitas naik. Dari 30 juta naik kira-kira 8%, 2,4 juta produksi. Dari pupuk dan harga saja, itu kita sudah naik produksi kita lebih dari 3 juta. Dari pupuk dan harga saja. Ini baru regulasi nih, ya kan? Kemudian yang ketiga, Allah tolong. Selama tahun 2025 kemarau basah, hujan terus. Naik lagi tuh 3%. Oleh karena itu produksi kita dari 30 juta naik ke 34,69 juta. 34 juta 690.000 ton lebih. Tahun 2024 kita impor 4,5 juta beras. 2025 nol, nggak impor lagi. 2025 nggak ada impor ya? Nol. Bahkan kita punya stok beras 4,2 juta. Di Bulog? Tertinggi. Sekarang malah 5,3. Itu stoknya di mana? Di gudang Bulog? Di gudang Bulog. Nah Bung, ini banyak orang yang nggak percaya. Saya juga heran ya. Kita tuh kalau bisa mampu, kok nggak percaya itu gimana? Berasnya ada apa tidak bisa dicek. Gudang Bulog ada. Beras gede, kelihatan mana bisa bohong. Terus yang mengatakan kita swasembada itu bukan kita, bukan saya dong. Yang mengatakan tuh FAO, 2 BPS, 3 Kementerian Pertanian, seluruh kementerian tidak ada rekomendasi impor beras. Jadi biar pemirsa tahu, FAO itu Food Agriculture Organization ya, organisasi pangan dunia. Karena kita tidak ada impor, tidak ada impor satupun, tidak ada rekomendasi impor, tidak ada permintaan impor. Artinya kalau sudah impor beras itu artinya swasembada. Apalagi surplusnya 4, juta lebih. Itu yang mau dijual ke Malaysia kemarin? Sudah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. Jadi itu kata BPS, kata FAO, kata orang lain. Itu faktanya, kenyataannya begitu. Walaupun banyak kata, apa benar Pak? Apa benar Pak? Ya kamu cek sendiri, tanya. Saya bilang gitu. Nah jadi 3 deregulasi tadi. Pertama pupuk, kedua soal harga. Kita sudah bisa surplus 4,2 juta. Dan sekarang stok kita 5,3 juta, tertinggi dalam sejarah. Sekarang Mentan dan teman-teman tim sedang besar-besaran membangun sawah baru. Apa? Sawah baru. Sawah baru. Bikin juga irigasi sekarang. Bang Zul, gini, sebelum ke sawah dulu, mungkin
pemirsa ingin tahu tuh, kenapa kemudian Pak Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Pangan? Itu satu. Bang Zul langsung masuk spesifik tadi kan, tapi kita kan pengen nah, kenapa? Apakah Bang Zul ikut di dalam percakapan itu? Tapi dan kemudian kenapa Bang Zul yang terpilih menjadi Menko Pangannya? Dan ruang lingkupnya apa? Gitu. Ya, jadi memang karena kebijakan Pak Prabowo itu pangan itu sangat mendasar. Itu haknya warga negara, haknya anak-anak kita. Tanpa pangan yang cukup, tanpa gizi yang cukup, kita nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Sekolahnya bagus, kalau anaknya juga gizinya kurang, ya nggak bisa juga, ngantuk. Jadi pangan paling penting. Mandiri di bidang pangan, ya kita nggak naik sepeda masih bisa, nggak makan tuh kita repot. Jadi pangan itu dimanapun di belahan dunia itu sangat menentukan. Maka pangan penting. Nah, oleh karena itu waktu pembentukan kabinet, ya Pak Presiden menyampaikan Menko di bidang pangan. Tapi jauh sebelumnya, setiap saya mendukung 3 kali, selalu Pak, kita kalau Pak Presiden kita suasana pangan ya, itu janji. Mendukung kedua Pak, janji kita suasana pangan ya, iya. Ketiga juga begitu. Jadi memang ini janji sebelum kampanye jauh hari. Mulai dari mungkin beliau sih, saya kan 3 kali, beliau udah 4 kali, 5 kali kan. Iya. Kalau Pak Bang Zul 2014. Iya. Ya, jadi udah memang ini kesepakatan. Yang kita sebut cita-cita perjuangan kita memang ini. Jadi kita setia kepada perjuangan ini. Karena pangan ini penting sekali. Menyangkut rakyat kita, menyangkut kehidupan berbangsa bernegara. Tadi belum dijawab tuh, ceritanya gimana Bang Zul bisa kemudian ditunjuk. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita rehat sebentar. Jadi saya itu tidak pernah minta jabatan. Juga waktu Menteri Kehutanan saya tidak pernah terpikir jadi menteri. Ya. Waktu Ketua MPR itu bukan hak saya juga nggak pengen. Saya nolak itu. Tapi ya garis tangan barangkali ya. Waktu Mendak juga begitu, nggak pernah terpikir jadi Menteri Perdagangan gitu. Tapi Menko Pangan ini saya minta. Iya. Karena pangan inilah saya masuk politik janji sama bapak saya. Iya. Prof. Jadi waktu saya masih masa kecil, saya ini memang petani. Saya 6 tahun sudah tanam padi, sudah piara ayam, sudah jaga warung, sudah memang di kampung gitu. Setiap di kampungnya di Lampung ya. Lampung. Jadi persisnya di Lampung Selatan. Lampung Selatan ya. Di kampung kami itu kalau sholat tuh di masjid, nggak ada orang sholat di rumah. Mau subuh, mau maghrib bisa di masjid. Kita nggak ada sholat di rumah, sholat tuh ke masjid. Nah, jadi setiap pulang sholat, ayah saya itu selalu bilang, sini nak, lihat tuh saudara-saudara kamu. Apa ya, gelap-gelap sudah kerja. Petani itu gelap udah berangkat. Bentar pulang gelap. Apalagi listrik juga susah mungkin. Nggak ada, waktu itu kita lampu tempel, lampu terombang aja belum ada. Lampu pakai lampu apa tuh namanya? Yang dari minyak tanah itu. Iya, lampu ada botol, tempel. Ada sumbu gitu. Iya, lentera itu. Iya. Nah, jadi lihat tuh, pergi gelap, pulang gelap, badannya gelap, tangan kasar. Rezeki gelap ya, nggak maju-maju. Jadi kamu sekolah nak, tapi jangan lupa nanti kalau kamu udah berhasil, bela saudara-saudara kamu ini. Itu saya nggak bisa lupa, janji sama ayah saya itu saya nggak bisa lupa. Bang Zul berapa saudara? Saya 9. Oh 9, dari? Iya, adanya 11. Meninggal 2, tinggal 9. Bang Zul ke 9. Saya paling tua. Paling tua. Oke. Jadi itu janji sama orang tua saya. Oleh karena itu sebetulnya saya berpolitik itu tujuannya itu. Tapi belum kesampaian. Tiba-tiba disuruh jadi Menteri Kehutanan, suruh jadi Ketua MPR ya. Dan ini ada pilihan saya waktu itu, kalau Bapak Presiden berkenan saya urusi pangan Pak. Dan diberi. Kalau pendidikannya Bang Zul? Saya ini SD madrasah. Ayah saya ingin saya seperti Buya Hamka, maka lanjut ke PGHN dulu, Bu. Pendidikan Guru Agama Islam Negeri. Jadi kalau tidak merantau, saya ngajar sekolah dasar bidang studi agama Islam. Itu habis itu kata bapak saya, nanti kamu sekolah ke Mesir atau ke Ummul Qura yang ada di Mekah. Yeah. Gitu.
Tapi saya bahasa Arabnya payah, jadi kalau pelajaran bahasa bolos. Nah, karena nggak kuat, larilah ke Jakarta. Ceritanya gitu. Ke Jakarta itu SMA berarti? Ya, jadi saya PGA itu 6 tahun, tambah setengah jadi 6 tahun setengah. Saya hanya sampai ke 3 tahun setengah ikut Sanawian namanya. Habis itu saya daftar SMA di Lampung. Daftar? SMA-nya di Lampung. SMA di Lampung. Pindah. Ya. Tanpa izin. Tapi begitu bapak saya tahu kan marah dia. Mak saya kasih saya, anulah, kalungnya udah kamu sana berangkat Jakarta. Berangkatlah Jakarta, pindah di sini SMA. Itu ceritanya. SMA? Sini di Jakarta. Kuliahnya di mana? Kuliah saya kerja dulu 1 tahun, baru kuliah di Unkris, terus di Sekolah Tinggi PPM. Sekolah Tinggi? Manajemen PPM. Okay. PPM. Iya. Tugu Tani ya. Iya. Jadi memang latar belakang pendidikan dan latar belakang kehidupan itu memang mengarahkan ke Menko Pangan. Waktu Pak Prabowo diminta oleh Bang Zul, saya aja menteri Menko Pangannya itu gimana? Saya bilang, Pak, kalau diizinkan saya ngurusi pangan. Ya sempet di sehari sebelum dilantik saya naikin tuh. Tapi tekenan saya itu Menteri Bidang Perekonomian. Gitu. Oke. Sempat tuh. Tapi saya bilang lagi, Pak, kalau boleh saya bidangnya ngurusi pangan. Pangan aja gitu. Iya. Dilantik Menko Pangan. Oke. Gitu. Ya. Kenapa enggak perekonomian? Perekonomian jauh lebih besar ya? Saya ingat janji sama bapak saya. Oke. Dan itu saya memahami gitu. Waktu sebelum ini kan saya juga di DPR kan. Iya. 5 tahun Komisi 6, jadi paham lah soal ini. Tapi yang paling penting pangan ini harus punya hati dan keberpihakan. Passion ya. Hati dan keberpihakan. Ya. Itu yang paling penting. Ruang lingkupnya Bang Zul? Memang pangan ini yang saya koordinasi itu Menteri Pertanian, bidang pertanian tentu, kehutanan, lingkungan hidup. Oh, lingkungan hidup Menko Pangan juga? Pangan. Ya. Kemudian kelautan kita. Kelautan dan perikanan ya? Iya, ya. Makanan bergizi. MBG. Ya. Itu saya juga. BRIN itu penelitian. Oh, kenapa BRIN masuk penelitian? Ya, koordinasi sama kita. Termasuk. Sama apa satu lagi itu karantina. Oh, yang baru Karding ya? Iya, Karding sekarang. Badan karantina. Ini bidang saya. Oke. Hanya saya ini ditambah tugas sama Pak Presiden banyak sekali. Saya dapat 31. Ada Kepres, ada Perpres, ada PP, ada Impres. Jumlahnya 31. 31 di luar portofolio sebagai Menko. Iya. Misalnya bidang lingkungan sampah. Kalah dong Pak Luhut. Nggak juga. Jadi misalnya sampah itu saya ketua Satgasnya. Ketua Satgas Sampah itu sampah. Di luar ya? Luar. Oke. Ya. Kemudian saya juga diminta untuk menyelesaikan Koperasi Desa Merah Putih. Waduh, itu Koperasi nelayan Merah Putih itu juga, tambahan kerjaan. Iya, itu bukan bidang saya kan. Padahal Menteri Koperasi? Koperasi kan di bawah Menko lain dong. Menko apa? Koperasi. Menko PMK saya kalau nggak salah ya. Oh, tapi bukan bidang saya. Oke. Ya. Sama saya juga diminta sekarang nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon trading. Karbon trading. Diminta kita juga. Kemudian saya juga bukannya lingkungan hidup itu? Iya, tapi kita ketua juga. Oh, ketuanya ya. Masul. Oke, karbon trading. Terus diminta sekarang ketua tim untuk alih fungsi lahan sawah. Banyak sekali. Kemudian percepatan kawasan swasembada pangan, swasembada energi, saya juga ada Kepresnya. Ada 31. Nanti kita mintalah ini biar kita lampirkan. Lampirkan. Dan hampir semua saya sudah deliver ya. Yang belum mudah-mudahan akhir tahun dan tahun depan itu soal waste to energy atau sampah yang darurat. Saya akan selesaikan 2027 separuh, 2027 2028 separuh lagi insyaallah. Oke, luar biasa. Pangan kita sudah deliver ya. Orang nggak ngerti yang begini-begini kalau abang nggak bicara kan. Oke, jadi ini soal level of trust gitu ya. Jadi kelihatan betul Pak Prabowo sangat percaya sama Bang Zul kelihatannya. Ya mungkin karena kita deliver kan beliau tuh kalau dikasih kerja selesai kan tambah lagi. I see. Iya. Kalau begitu enakan menteri yang nggak yang nggak deliver. Nggak ditambah kerjaannya. Kita kan tanggung jawab sejarah toh. Iya. Oke. Bang Zul tadi kan bicara tentang gabah,
tentang beras. Iya. Silakan Bang Zul, mau tambahkan lagi apa achievement yang sudah dicapai dan barangkali yang masih ingin dicapai. Nah, jadi produksinya naik, jadi petani itu produksinya naik, harga naik. Jadi dia dapat 2. Misalnya kalau punya pohon durian 10 buahnya, sekarang buahnya 14. Kan nambah dong. Yeah. Harga naik lagi, jadi dapat 2. Okay. Oleh karena itu nilai tukar dia langsung berubah. Nah, berubah dari 116 menjadi 125 seperti ini. Nilai apa maksudnya? Nilai tukar petani. Nilai tukar petani. Iya. Itu apa maksudnya? Ya, nilai tukarnya nilai tukar itu tingkat keuntungan mereka. I see. Iya. Kalau 116 ya rugi, miskin. Iya. Kalau 125 sudah mulai makmur, bisa nyicil motor lah. I see. Iya. Maksudnya 116 itu adalah tahun 2024. Dari misalnya dia 100% inputnya, iya, dia dapat 116 untung tipis. Iya. Ini untung banyak. Ini untung banyak. Iya. Oke. Gitu. Artinya untungnya 25%. Iya, kelihatan bahwa dia meningkat. Produksinya naik, harganya naik, dia dapat 2. Oke. Nah, oleh karena itu tahun ini ketua BRIN yang baru, Pak Prof Arif, sekarang mengembangkan varietas baru. Arif Satria juga sudah bersedia datang ke sini. Nah, bagus itu. Tinggal waktunya karena masih di luar negeri dia bilang. Bagus. Ya. Nah, sekarang nyambung. Penelitian varietas baru padi, penelitian varietas baru kelapa, kan? Apalagi dari IPB ya yang Nah, kalau kemarin kan penelitian moderasi beragama, kan repot kita. Iya. Nah, ini yang diperlukan. Makanya alasannya BRIN di bawah Kemenko Perdagangan itu ya? Ya, dan saya juga mengusulkan tuh. Iya. Okay. Nah, belum sekarang kita cetak sawah baru, belum irigasi yang kita perbaiki. Jadi insya Allah, walaupun nanti ada El Nino, ada Godzilla katanya ya, pangan aman. Apakah beras, apakah jagung, apakah ikan, telur, ayam, dan lain aman sampai. Jadi 2007, orang nggak perlu panik bahwa nanti tidak ada beras itu ya. Biarpun ada perang di sana, kalau makan insya Allah aman. Aman. Itu sudah stok atau produksi dalam negeri ya. Dalam negeri, semua produksi dalam negeri dan cukup ya. Sampai 2007 aman. Tuh dengarkan tuh. Jadi, kalau kurang saya boleh dikomplain. Oke. Kalau kurang Bang Zul, Menteri Koordinator Pangan bisa dikomplain gitu. Nah, sekarang kita tahun ini fokus kepada nelayan, Bang. Oke. Nelayan begini. Ini soal rasa. Angka-angka penting, tapi kan ini soal rasa. Ya. Negara ini hadir apa enggak gitu. Nelayan itu rajin. Dia melaut, dapat ikan banyak. Sampai di darat, ikannya dibeli tengkulak. Ya, dan harganya sembarangan. Semaunya. Ya. Saya baru pulang dari Kupang. Kupang itu namanya ada ikan kombong. Kombong itu kalau di Jawa kembung ya. Oh, oke, ikan kembung. Di Sumatera juga kembung kan? Iya. Ikan kembung. Itu satu ember besar itu. Ember besar. 20.000. Mungkin situ 6 kilo 7 kilo. Bisa makan sekampung. Nah, terus gimana bayar minyaknya? Dia rugi. Tapi nggak ada pilihan gitu. Ya terus aja. Lama-lama dia terjerat kan? Pinjam uang, pinjam retenir, terus tambah miskin. Nah, oleh karena itu kebijakan Pak Prabowo, Pak Presiden yang paham betul soal ini, maka kita bikin kampung nelayan tahun ini. Kita fokus kepada nelayan tahun ini. Kampung nelayan. Ya, di mana ada nelayan banyak, di situ kita bikin, kita sebut kampung nelayan. Dibangun pabrik es, dibangun cold storage, dibangun balai lelang, kita bangun koperasi nelayan merah putih. Jadi kalau nelayan bawa ikan banyak, nggak laku, harganya nggak sesuai, kita akan bikin harga acuan, acuan ikan kan, dia taruh dulu di cold storage. Ada pabrik es, ada cold taruh. Nanti ini kalau nggak laku juga dibeli oleh koperasi desa merah putih. Koperasi desa merah putih suplainya kemana? Ke SPPG untuk MBG. MBG itu saya juga tanggung jawab, udah saya bikin, tata kelolanya udah saya buat. Setiap SPPG dia hanya boleh beli suppliernya itu dari koperasi desa merah putih, badan usaha milik desa, UMKM yang ada di desa atau usaha desa lainnya. Dia tidak boleh lagi beli ke grosir-grosir besar, harus dari situ. Sehingga desa itu bisa muter ekonominya. Saya putuskan di tata kelolanya karena saya juga ketua tim. Kalau dia melanggar, tata kelola apa? Tata kelola MBG. Iya. Sudah keluar peraturan badannya, sudah ada. Ya, kita susun, saya yang pimpin, susun. Kalau dia melanggar, dia bisa
di peringkat 1, 2, 3 bisa dibukukan izinnya. Itu namanya keberpihakan, Bung. Yang kita sebut closed loop ekonomi. Closed loop ekonomi. Closed loop ya. Loop ekonomi. Loop, oke. Iya kan? Jadi mereka berpihak, harus berpihak. Tidak mungkin lawan gajah-gajah kita kasih pasar bebas. Iya. Ya nggak bisa menang. Seperti kemarin Kadin mau kerja sama Tiongkok memproduksi puluhan juta telur. Stop. Perintah Presiden, ini usaha kecil. Telur itu udah cukup. Ayam, telur diatur cuma 2. 1 dari Thailand, 1 dari Malaysia. Pakan dia, induk dia, DOC semua dia. Lalu rakyat kita jadi apa? Pertanian semua masuk, ayam semua masuk, warung sampai di kampung-kampung masuk. Terus saudara kita di kampung jadi apa? Miskin, kasih 10 kilo, kasih 300.000. Oke, tapi tidak akan membuat mereka produktif. Tidak ada kehormatan di situ. Ini yang kita kembalikan, Bu. Inilah saya 15 tahun bersama Pak Prabowo setia untuk perjuangan ini. Dan kita beruntung. Cobalah rasakan, kita jangan mau diadu domba menurut saya. Ini beruntung kita dapat presiden yang seperti ini, Pak Prabowo ini. Yang paham tujuan bernegara, yang paham pembukaan undang-undang dasar, yang paham Pancasila, yang paham kekeluargaan, gotong royong, dan berani. Berani. Ini. Berani apa? Berani ambil. Berani pasal 33 dipraktekkan. Berani ambil risiko. Berani menghadapi oligarki maksudnya. Wah, berani beliau. Coba rasakan. Rasakan. Jangan kita mau memang ada yang dirugikan. Saya mantan Menteri Kehutanan, Ketua Tim Penegakan Hukum Pelanggaran Sumber Daya Alam. Saya pergi ke Bangka Belitung. 1 minggu putar-putar nggak bisa landing. Nggak bisa landing. Hari ke-8 gubernurnya meninggal. Pak Eko, Angkatan Laut. Saking sulitnya. Pak Prabowo dikepung itu Bangka Belitung, selesai. Bisa diatasi. Maksudnya dikepung Bangka Belitung? Lah, kapal kecil aja nggak boleh keluar. Sana kan timah. 200.000 ton. Karena oligarki main di situ ya? Tidak hanya semua. Oke. Ya kan, besar-besaran itu kan semua. Ya. Semua, Bu. Ya, oke. Saya menertibkan ilegal kebun di Medan, Sumatera Utara. 40.000 cuma. Enggak berhasil. Waktu jadi Menteri Kehutanan? Iya, enggak bisa. Oke. Enggak bisa. Artinya apa? Semua. Pak Prabowo sekarang sudah mengambil 6 juta yang hak negara. Kekayaan alam milik negara harus diambil negara. 6 juta hektar. 6 juta hektar. Apa itu? Ilegal kebun. Oke, kebun apapun ya? Kebun ilegal. Termasuk kebun sawit gitu. Belum tambang-tambang banyak sekali. Seperti Bangka Belitung, seperti Kalimantan Timur, ini akan terus. Bahkan semestinya emas, perak, batu bara, nikel, tanah itu milik negara. Negara yang ngatur. Ya. Oleh karena itu minyak Pertamina itu begitu kan? Ya. Negara yang ngatur, kamu kerja oke diupah. Bukan sebaliknya. Ya. Bukan tambang itu milik nenek moyang kita, negara kita kasih sedekah. Ini akan dikembalikan. Ini akan ditertibkan. Mana ada yang berani, Bung? Baru ini nih, Pak Prabowo nih. Maka saya nunggu lama, enggak masalah. Nah, coba kita rasakan. Beliau ini siap apa saja asal untuk rakyat Indonesia. Pemimpin kayak begini, bagaimana kita cari? Bagaimana kita cari? Dia nggak peduli. Mau kamu kaya seapapun, punya harta sedunia, nggak ada urusan. Saya disumpah oleh rakyat, saya akan urus rakyat saya. Saya bertanggung jawab pada rakyat saya. Berpihaknya itu loh. Coba. Dia kalau berdua itu, Pak Zul, itu kan petani itu, nelayan itu kan keluarga kita, rakyat kita. Jangan dikecilkan Bang, suaranya tetap gede. Masa kita nggak hadir untuk dia? Itu yang berjuang merdeka. Kita nggak hadir untuk mereka itu bagaimana? Tanggung jawab kita gimana? Apa guna kita jadi pejabat ini? Itu kalau diskusi berdua gitu. Ini presiden yang sangat apa ya? Memang kayaknya galak ya. Tapi hatinya mudah tersentuh beliau itu. Saya kan udah 15 tahun Bung, jadi saya paham lah. Nah, itulah Bung, kita berjuang untuk sesuatu nilai ya.
nilai yang ditugaskan oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar, pembukaan pasal 33 dan juga implementasi dari Pancasila. Selain begitu banyak program, satu lagi yang sangat penting yang perlu saya sampaikan, kalau nelayan sudah, petani sudah, ya, maka Presiden harus pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari desa. Presiden mengatakan tidak mungkin Indonesia maju hanya satu mercusuar di Jakarta, tidak mungkin. Kita akan terang kalau setiap desa itu ada lilin-lilin yang menyala. Itulah usaha desa. Jadi pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat desa harus terjadi. Maka lahirlah namanya Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Yang dimana koperasi itu memotong rantai pasok yang panjang. Bung, kalau makan ayam harga 36.000 karena pasar dekat. Orang desa kalau makan ayam diantar pakai motor, harganya bisa 56.000, bisa 2 kali lipat. Sudah lebih miskin, membayar lebih mahal, nggak adil. Orang desa kalau pinjam uang bunga 24%. Marah Presiden apa-apaan itu. Konglomerat yang kaya pinjam bunga 9%. 10%. Mama di kampung Mekar itu bunga 24%. Pancasila di mana? Hapus. Perintah Presiden bunga di koperasi di kampung 8%. Nah, jadi ini koperasi bunganya 8%, Bu. Sama-sama yang kaya. Bahkan nanti di situ di koperasi itu ada briling. Desa harus punya akses ke perbankan. Ada briling, ada BN Link. Dia bisa pinjam kalau ada usaha briling desa. Itu BRI Link ya? BRI Link atau BNI Link. Bunga 8%. Himbara ya? Ya, bunga 8%. Artinya ada bunga subsidi. Ya nggak apa-apa, memang tugas pemerintah membantu yang lemah. 8%. Yang kaya 9%. Wajar dong, yang kaya 9, ini 8. Jangan dibalik, yang miskin 24, yang kaya 9. Nah, ini udah diumumkan Bapak Presiden udah. Ya, jadi presiden begini kan susah. Susah cari presiden seperti ini. Coba rasa-rasain gitu. Ya tentu ada yang nggak senang. Yang nggak senang kan tambangnya diambil, kebunnya diambil, kenyamannya ambil, keenakan selama ini diambil. Ya nggak senang lah pasti. Gitu. Nah, kita jangan mau dong menurut saya itu, ya. Ya harus lihat, rasain aja. Nah, memotong rantai pasok yang panjang, nanti koperasi itu akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang ada di desa. Disambung dengan 80.000 desa. Semuanya? Semua. Sekarang berapa? Online nanti sekarang akan jadi di bulan Juli perkiraan saya 30.000. 30.000 ya, hampir 50%. Iya, 30 sampai 40.000, 40% jadi. Jadi kalau 100%-nya kapan Nah, itu perlu waktu kan di perkotaan tuh nggak mudah. Ya. Lahannya ya, mungkin perlu waktu setahun lagi. Kira-kira 2027. Iya, 2027 bisa selesai lah. Tapi yang 40.000 ini, yang 40.000 ini Juli Agustus kita selesaikan, insyaallah. Nah, nanti misalnya di Tegal apa? Bawang. Di Lampung apa? Cabai. Bisa informasi. Di Jawa Timur telur murah, di Jakarta telur mahal, kan koperasi sambung. Jadi potensi satu daerah ke daerah lain nanti bisa bersambung mereka. Sambung dengan Koperasi Nelayan Merah Putih jadi satu tuh. Itu tentu ini Bung ideal, gampang ya tidak. Membangun suatu pondasi yang besar raksasa gitu perlu waktu. Perlu kerjasama, perlu dukungan semua pihak. Gampang ya tidak. Ya. Tapi kita harus mulai, harus kita mulai gitu, karena ini sesuatu yang mulia, ya. Itu mengenai koperasi, motong rantai pasok yang panjang, yang kedua pemberdayaan di desa itu. Gabah tidak sampai 6.500, Kopdes beli, nanti Kopdes jual ke Bulog.